teruslah semangat walau jumpa manusia lalat. Ya. Tetaplah semangat walau jumpa manusia Ya, lalat. manusia kan ada macam-macam, ada manusia jenis lebah. Oh, Masya Allah. Yang dipikir adalah kerja untuk membahagiakan orang. Nggih, nggih, nggih. Jadi lebah itu pikirannya adalah tiap hari tidak Tidak ada hari. tidak ada hari tanpa dia bekerja untuk cari makanan terbaik untuk dipersembahkan untuk manusia, yaitu madu. Masya Allah. Dan madu itu disebut, ada yang menyebut ini the food of God. The food of God. Makanan Tuhan ini, bro. Sampai begitu katanya itu ya. Ya Allah. Itu ya dipikir itu aja manusia lalat. Nggih, nggih. Jadi coba perhatikan lebah tidak pernah itu hingga diranting lo patah, tidak pernah. Nggih, nggak pernah. Betul. Nggih. Tidak pernah. Nggak pernah. Itu. Dan dia taat pada pimpinan luar biasa. Lebah itu ya, Prof. Ya. Dia tenang, kerja dalam senyap untuk manusia. Nah, ini Masya manusia Allah. lebah. Nggih, nggih. Manusia. Tapi dia punya harga diri juga. Kalau dia diserang ya dia nyengat. Nggih, nggih, nggih. Dia menyengat. Ya. Nah, tapi ada juga yang manusia lalat. Manusia lalat. Ya. Lalat itu tidak pernah tahu madu, nggak pernah. Yang dia tahu hanya bangkai. Iya, nggih, nggih. Yang dia tahu hanya sampah. Sampah, nggih, nggih. Artinya ada manusia itu di sekitar Anda, di sekitar Ali, di sekitar Ishak, Nggih. itu yang seringkali memandang orang itu pada aspek jeleknya saja. Astagfirullah. Masya Gitu ya. Allah. Nggih. Ya tenang saja, itu ya makhluknya Allah. Ya. Kita dipertemukan orang jenis itu ya juga kehendak Allah. Nggih, nggih, nggih. Untuk apa kita belajar? Nggih. Kalau tidak ada orang jenis itu, tidak ada kajian pagi ini kan? Ya. Nggih. Allah ya karim. Jadi tetaplah semangat sekalipun engkau itu bertemu orang yang selalu melihat Anda pada aspek kejelekannya. Nggih. Jadi cara berpikirnya jelek, ya apa saja yang kita lakukan jelek. Iya, walaupun baik ya, Prof ya. Jadi seperti orang yang teriak-teriak, marah-marah, gelap hari ini, gelap. Nggih. Matahari tidak terbit, terus meso. Nggih, Oh, astagfirullah. iya toh? Meso cara Surabaya. Nggih. Ya apa yang gelap. Nah, orang di sekelilingnya ya kaget, tapi ya diam saja, biar aja dia tuh. Ternyata dia menggunakan kacamata hitam. Paham toh? Ya Allah, dianya sendiri. Jadi dia tuh menggunakan kacamata hitam, tapi dia mengolok-olok lingkungannya. Gitu Ya loh. Allah, nggih. Lah kalau kacamata hitam, apa yang enggak hitam? Ya, semuanya hitam. Hitam. Sorbannya orang itu sorban kok hitam. Loh. Gitu? Ya Allah, nggih. Nah, ada pepatah Arab ya, ada orang bijak, orang Arab mengatakan la tahtamma li syakhsin la ya'rifu qimata. Nah, la tahtamma li syakhsin la ya'rifu qimata. Nah, jangan terpengaruh. Jangan gundah, jangan susah lah kepada orang yang tidak tahu hargamu. Masya Allah. Dia tidak tahu hargamu, biar aja tidak apa-apa. Nggih. Anda dihormati di beberapa tempat, tapi Anda di situ disebut sampah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. La tahtamma li syai'in la ya'rifu qimata. Orang yang lain menghormati dia tahu kebaikannya. Tapi yang ini ya tahu kejelekannya saja. Li'anna dzubaba la ya'rifu illa al-qumamah. Nggih. Li'anna dzubaba la ya'rifu illa al-qumamah. Sebab lalat itu, ketahuilah bahwa lalat tidak bisa melihat kecuali sampah dan bangkai. Allahu Akbar. Wala ya'riful asal. Wala ya'riful asal. Dan tidak tahu madu itu seperti apa. Tidak tahu. Masa ada itu lalat ke madu? Itu Nggak ada. Di rumah saya kalau ada lalat, istri saya mesti bilang, mungkin ada bangkai mas ini mas.
Oh, masya Allah. Mungkin bangkai tikus atau bangkai lalat ini. Iya, iya, iya. Karena istri saya tahu yang namanya lalat itu sukanya bangkai. Yang namanya lalat sukanya sampah. Iya, iya. Yang ada di tempat sampah. Nggak mungkin dekat parfum, nggak ada. Nggak ada. Lah, teman-teman sekalian, ya pemirsa dan juga pendengar Radio El Victor, ketahuilah bahwa di sekitar Anda itu ada juga orang seperti itu. Allah. Dan jangan marah, sebab dia ya makhluk buatan Allah, ya. Dan dia dipertemukan dengan kita juga kehendak Allah. Allah. Gitu ya. Berarti kita harus menerima ini ya, Bro. Ya, harus menerima. Oh, itu kok kehendak Allah kok sudah kita terima. Lalu kita bertanya, untuk apa Allah mengirim saya seperti ini? Tidak lain adalah untuk menguji saya. Apakah saya ini hidup ini untuk mencari pujian orang atau mencari pujian Allah? Allah. Gitu loh. Masya Allah. Mencari mardotillah atau mencari marahnya Allah, ridhonya Allah atau marahnya Allah. Ya Allah. Makanya tadi saya tulis di captionnya ya. Yaitu itu kan. Ada saya dialog. kutip lagunya Bang Haji itu loh. Sering ku terjaga tengah malam, sering ku terjaga tengah malam, selalu terbayang, selalu terkenang, oh mardatillah. Nah itu kan. Masya Allah. Nah kita cari mardatillah atau cari marahnya Allah? Ya sudah, kalau kita cari mardatillah berarti orang lain tidak ridho kepada kita nggak apa-apa, karena yang kita tuju adalah senyumnya Allah. Nggak terlalu pusing dengan manusia. Masya Allah. Nah, la tahtama li syakhsin la ya'rifu qimata. Jangan cemas kepada orang yang tidak tahu tentang harga dirimu, ya Allah, kehormatanmu. Li'anna dzubab la yara illa al-qumama. Sebab lalat itu hanya tahu sampah dan bangkai, wala ya'riful asal, dan dia tidak bisa lihat madu. Masya Allah. Sebenarnya Anda itu madu di hadapan Allah, tapi di hadapan orang manusia lalat, ya Anda seperti sampah. Allah ya Karim. Jadilah manusia lebah, jangan menjadi manusia lalat. Dan kalau ketemu orang manusia lalat, tetaplah bersemangat, happy dan sehat.